Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati, dosen Fisiologi Tumbuhan kelas C, Bu Wididya Sawitri, yang terhormat. Baik, sebelumnya, perkenalkan kami di kelompok 1, di mana kami akan menjelaskan mengenai mineral, nutrisi dari Plant Physiology and Development. Tak kenal maka tak sayang, maka kenalkanlah. Perkenalkan kami dari kelompok 1, ada Frankie Sanjaya Galingging, dengan NIM 235551879, ada Firja Alfred Rahma, ada Dina Purnama Ningtyas, ada Jasmine Suci Al-Arashi, ada Justin Kurniadi, dan saya sendiri ada Imam Nofriansyah Aziz. Ya, soalnya kita ke definisi dari mineral nutrition itu sendiri. Ya, dimulai dari pertanyaan apa sih itu nutrisi mineral? Jadi berdasarkan buku yang telah dibaca, mineral nutrition atau nutrisi mineral merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana tumbuhan memperoleh dan juga menggunakan unsur hara mineral. Kemudian, tanaman mendapatkan terminologi spesial pada buku tersebut yakni sebagai miners atau penambang untuk kerak bumi yang berisi batuan substrat yang terurai melalui proses pelapukan atau weathering yang kemudian menjadi BT atau bahan induk tanah yang mengandung di dalamnya terkandung nutrisi yang kemudian oleh tanaman dimasukkan ke dalam sistem biosfer. Dan untuk hasil ataupun output dari pelapukan tersebut ialah antara lain nitrogen, fosfor, dan kalium atau juga disebut dengan potasium. Kemudian muncul satu pertanyaan bagaimana kemudian mekanisme tanaman menyerap nutrisi mineral. Ada 3 poin. Yang pertama, akar dari tanaman itu sendiri memiliki luas permukaan yang besar dan mempunyai suatu kemampuan untuk kemudian bisa menyerap nutrisi dalam bentuk ion dan senyawa dari larutan tanah. Dan setelah diserap, nutrisi mineral ditranslokasikan ke berbagai bagian tanaman untuk mendukung fungsi biologis seperti pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Dan memang ada suatu simbiosis dan mekanisme saling menguntungkan mutualisme di sini dengan eh, jamur, mikorrhiza, dan juga seperti bakteri, rhizobium untuk sebagai pengikat nitrogen dan juga sering bekerja sama dengan akar tanaman untuk dalam penyerapan nutrisi. Next. Baik, selanjutnya adalah macam-macam mineral, di mana menurut Pahan pada tahun 2006, unsur-unsur dalam tanah itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan juga unsur hara mikro, di mana unsur hara makro ini adalah unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat besar, di antaranya adalah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan juga sulfur. Selain itu ada juga unsur hara mikro yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif lebih kecil, termasuk besi, mangan, tembaga, seng, molibdenum, dan juga klorin. Yang pertama dalam unsur hara makro yaitu adalah nitrogen, di mana nitrogen ini berperan dalam pembentukan organ-organ tumbuhan seperti daun, batang, dan juga akar. Selain itu berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil dan juga protein. Selanjutnya adalah fosfor yang mendukung pertumbuhan akar, pembentukan bunga, biji, dan buah, serta berperan dalam pembentukan energi atau ATP. Selanjutnya adalah kalium yang meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, mengatur keseimbangan air, dan juga memperbaiki kualitas buah. Selanjutnya ada kalsium yang menguatkan dinding sel, membantu pembelahan sel, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan juga penyakit. Lalu ada magnesium yang merupakan komponen utama dari klorofil atau zat hijau daun yang juga membantu fotosintesis dan juga meningkatkan efisiensi enzim. Lalu ada unsur hara mikro yaitu besi yang membantu pembentukan klorofil dan proses respirasi, mangan yang berperan dalam fotosintesis dan juga metabolisme nitrogen, tembaga dan juga zinc yang berfungsi dalam sintesis ligan, membantu sintesis hormon dan juga metabolisme enzim. Lalu molybdenum yang berperan dalam sintesis fiksasi nitrogen dan juga sintesis asam amino. Next.
Selanjutnya, teknologi dan metode yang kita gunakan untuk studi nutrisi tumbuhan pada kesempatan ini yaitu yang pertama adalah analisis geomonik yang dimana studi ini tentang komposisi unsur anorganik dalam organisme dan perubahan komposisi dalam menanggapi rangsangan fisiologis, keadaan perkembangan, perubahan genetik. Nah, teknologi ini memungkinkan identifikasi pola multi unsur yang dapat digunakan untuk mendiagnosis defisiensi nutrisi tumbuhan dengan lebih akurat dibandingkan hanya mengukur satu unsur hara saja. Nah, yang kedua ada spektrometri massa plasma, yang dimana teknologi ini memungkinkan analisis unsur-unsur mineral yang dalam tumbuhan secara cepat dan simultan hingga 18 sampai 20 elemen sekaligus. Nah, teknologi ini berkontribusi dalam pengembangan iomonik yang telah membantu mengidentifikasi gen-gen sebelumnya. Terus yang ketiga ada kultur larutan hidroponik atau aeroponik. Nah, ada dua, yaitu hidroponik yang dimana merupakan teknik menumbuhkan tanaman dalam larutan nutrisi, jadi tidak menggunakan tanah, melainkan menggunakan air. Nah, teknologi ini memungkinkan kontrol penuh terhadap ketersediaan unsur hara dan sering digunakan dalam penelitian nutrisi tanaman. Sangat familiar di dunia pertanian. Yang kedua itu aeroponik. Nah, berbeda dengan hidroponik, aeroponik ini sendiri adalah tanaman yang ditanam dengan akar menggantung di udara dan secara kontinu disemprotkan larutan nutrisinya. Nah, teknik ini memungkinkan manipulasi lingkungan gas di sekitar akar tanaman yang sering digunakan dalam eksperimen ilmiah. Jadi cukup familiar juga di dunia pertanian. Teknologi selanjutnya atau metode selanjutnya yaitu adalah analisis jaringan tanaman. Metode ini memungkinkan penentuan kadar unsur hara dalam jaringan tanaman untuk mengevaluasi status nutrisi dan mengidentifikasi defisiensi mineral. Nah, metode ini sering digunakan bersama analisis tanah untuk merancang program pemupukan yang lebih efisien. Jadi, analisis jaringan ini tuh cenderung digunakan untuk program pemupukan. Yang terakhir adalah asosiasi dengan mikroorganisme. Sebagai contohnya itu penggunaan mikoriza, di mana simbiosis antara akar tanaman dengan jamur mikoriza dapat membantu meningkatkan serapan fosfor dan unsur hara lainnya. Jadi penggunaan metode menggunakan mikoriza. Lalu ada defisiensi nutrisi dan pengaruhnya terhadap metabolisme tanaman. Yang pertama ada unsur nitrogen, diperlukan dalam jumlah besar untuk sintesis protein dan asam nukleat. Pengaruh defisiensinya yaitu dapat menyebabkan klorosis pada daun tua, pertumbuhan terhambat, dan batang menjadi kurus. Lalu ada unsur hara fosfor, di mana fosfor ini berperan dalam ATP, asam nukleat, dan membran sel. Pengaruh defisiensinya itu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, daun berwarna hijau gelap, dan bercak nekrotik. Lalu ada kalsium, di mana kalsium ini penting untuk dinding sel dan sinyal seluler. Pengaruh defisiensi kalsium ini dapat menyebabkan klorosis berbintik dan nekrosis di ujung serta tepi daun. Selanjutnya ada kalsium atau Ca, penting untuk dinding sel dan sinyal seluler. Pengaruh defisiensinya itu dapat menyebabkan nekrosis di ujung akar dan daun muda. Dan yang terakhir ada unsur hara besi atau Fe, di mana Fe ini dapat berperan dalam transfer elektron. Pengaruh defisiensinya itu dapat menyebabkan terjadinya klorosis intervena pada daun muda suatu tanaman. Lalu ada strategi penanganan dalam permasalahan defisiensi nutrisi pada suatu tanaman. Yang pertama itu adalah pengaplikasian pupuk organik dan anorganik untuk mengatasi defisiensi makronutrien dan mikronutrien. Lalu selanjutnya ada dengan cara pengapuran atau penambahan sulfur sehingga dapat membantu menyesuaikan pH. Karena pH suatu tanah itu dapat mempengaruhi ketersediaan suatu nutrisi. Sorry, peran mikoriza dan mikroorganisme dalam penyerapan nutrisi. Mikroba juga bersaing dengan tanaman untuk mendapatkan nutrisi mineral dari suatu tanaman. Dan beberapa mikroorganisme khusus, termasuk jamur mikoriza dan juga bakteri pengikat nitrogen, dapat membentuk suatu aliansi dengan tanaman untuk saling menguntungkan. Hifa jamur mikoriza arbuscular juga berperan penting dalam penyerapan fosfat dan nutrisi lainnya. Dan perkembangan simbiosis ini dapat mengubah daerah akar yang terlibat dalam penyerapan. Fungsi mikoriza miliki hifa yaitu
untuk menjangkau area tanah yang lebih luas karena hifanya sendiri itu memiliki tekstur yang lebih halus dan juga lebih luas daripada akar tanaman itu sendiri. Serta hifa yang dimiliki oleh mycorrhiza arbuscular juga dapat menyerap nutrisi yang lebih efisien. Dan fungsi mycorrhiza arbuscular itu yaitu membantu tanaman menyerap nutrisi lain seperti nitrogen, kalium, dan juga kalsium. Dan simbiosis mycorrhiza juga terdiri dari dua jenis utamanya seperti saya tadi sudah bilang, mycorrhiza arbuscular dan juga ectomycorrhiza. Mycorrhiza arbuscular itu memiliki persenan yang lebih besar dibanding ectomycorrhiza itu sendiri. Mycorrhiza arbuscular juga yang merupakan simbiosis antara filum jamur yang disebut glomeromycota dan berbagai macam angiospermae. Karena ini juga mycorrhiza arbuscular penting bagi produksi pertanian, terutama di daerah tanah yang memiliki miskin nutrisi. Dan terakhir yaitu bakteri pengikat nitrogen, salah satu contohnya itu kobalt. Kobalt merupakan bagian dari kobalamin dan komponen beberapa enzim dalam mikroorganisme pengikat nitrogen. Dengan demikian, kekurangan kobalt juga dapat menghambat perkembangan dan fungsi bintil pengikat nitrogen sehingga ketersediaan nitrogen bagi tanah dapat terganggu. Kobalt merupakan mikronutrien penting yang diperlukan oleh beberapa bakteri pengikat nitrogen. Salah satu bakterinya yaitu Rhizobium. Dan kobalt juga adalah seperti di dalam PPT yaitu komponen penting dari vitamin B12 yang diperlukan untuk enzim nitrogenase. Dan enzim ini juga bertanggung jawab untuk proses fiksasi nitrogen. Singkatnya, kobalt sangat penting dalam proses fiksasi nitrogen oleh bakteri. Baik, kemudian ada dampak penggunaan pupuk terhadap lingkungan. Penggunaan pupuk dalam pertanian memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan hasil, produktivitas pertanian, dan ketahanan pangan. Pupuk menyediakan unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan yang optimal. Dengan pemupukan yang tepat, produktivitas pertanian dapat meningkat secara signifikan. Namun, penggunaan pupuk yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pertama, ada dampak positifnya, yaitu meningkatkan produktivitas tanaman. Pupuk berperan dalam mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan hasil panen, serta memperbaiki kualitas hasil pertanian. Kekurangan unsur hara dalam tanah dapat diatasi dengan pemupukan, sehingga produksi pertanian dapat lebih optimal. Kemudian yang kedua adalah mendukung ketahanan pangan, di mana dengan meningkatnya produksi hasil pertanian, ketersediaan pangan menjadi lebih terjamin, terutama dalam menghadapi peningkatan populasi dunia. Pupuk membantu dalam budidaya tanaman di berbagai kondisi tanah, termasuk tanah yang kurang subur seperti di slide sebelumnya. Kemudian ada yang ketiga adalah mensimulasi penyerapan karbon, di mana tanaman yang tumbuh subur akan menyerap lebih banyak karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Hal ini berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi GHG atau greenhouse gases. Kemudian ada dampak negatif, yang pertama ada pencemaran air, di mana pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfor dapat tercuci ke dalam sumber air melalui limpasan permukaan atau runoff atau perkolasi ke dalam air tanah. Hal ini menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan di perairan, mengurangi kadar oksigen dan membahayakan kehidupan akuatik. Lalu yang kedua ada pencemaran udara dan perubahan iklim, di mana pupuk nitrogen, terutama urea dan amonium nitrat, dapat menghasilkan gas dihidrogen oksida yang merupakan gas rumah kaca dengan efek pemanasan global 300 kali lebih kuat dibandingkan CO2. Selain itu, pemakaian pupuk dapat melepaskan senyawa amonia atau NH3 ke atmosfer yang dapat menyebabkan hujan asam dan merusak ekosistem. Lalu yang ketiga ada penurunan kesuburan tanah, di mana penggunaan pupuk kimia yang secara kontinu dapat mengurangi kandungan bahan organik dalam tanah dan menghambat aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam siklus hara. Akumulasi residu pupuk yang tidak terserap dengan baik pada tanaman juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan pH tanah dan degradasi struktur tanah, seperti pada slide sebelumnya. Kemudian yang keempat ada ketergantungan terhadap sumber daya yang tak terbarukan, di mana pupuk fosfat itu bergantung pada batuan fosfat yang jumlahnya sangat-sangat limit dan semakin menipis. Prosesnya juga membutuhkan energi dalam jumlah besar, terutama dari bahan bakar fosil seperti gas alam. Lalu yang kelima ada gangguan pada ekosistem, di mana peningkatan kadar hara akibat pemupukan yang tidak terkendali dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alami dan mengancam biodiversitas lahan tersebut. Beberapa spesies tanaman liar dan mikroorganisme yang berguna bagi tanah juga dapat
terganggu akibat perubahan komposisi hara. Nah, meskipun pupuk memiliki manfaat besar dalam pertanian, penggunaannya harus dikelola dengan baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan pupuk yang tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis, dan tepat cara sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Alternatif lainnya seperti pupuk organik, biofertilizer, dan praktek um, pertanian yang berkelanjutan juga perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, serta menjaga kesehatan tanah dan lingkungan secara keseluruhan. Kesimpulan dan implikasi dalam pertanian. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana tumbuhan memperoleh dan menggunakan nutrisi, serta juga bagaimana praktik pertanian modern dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Efisiensi pemupukan, penggunaan mikroorganisme tanah, dan penerapan metode berbasis fisiologi tanaman menjadi kunci dalam pertanian berkelanjutan. Baik, sebelumnya, selamat malam dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat